Sebetulnya yang saya perjuangkan itu adalah membongkar semua fitnah-fitnah ini, gitu ya. Karena fitnah itu kejam. Selama 4 tahun masuk rumah sakit jiwa itu kan sangat kejam. Satu Indonesia tahunya begitu. Pembuktian. Jadi pada dasarnya sih di dalam kalau kita lagi menggugat itu kan kita kan menggugat kan. Di dalam gugatan itu apa yang kita dalilkan itu kan harus ada buktinya. Nah, bukti kita sama-sama mau cerai. Ya memang ketika saya melakukan gugatan dari pihak care itu melakukan gugatan balik gitu. Terus ada beberapa hal yang sifatnya itu yang menurut saya itu banyak fitnah. Seperti contohnya saya masuk rumah sakit jiwa 4 tahun. Itu kan fitnah. Itu jelas fitnah. Nah, jadi saya mau membuktikan gitu loh bahwa itu fitnah. Terus misalnya kalau dikatakan bahwa salah satu bukti saya adalah pengakuan Karen bahwa Karen berzina. Nah, dia ngaku ke saya tuh berzina. Nah, dari pihak Karen itu mengatakan bahwa itu karena Ari mengintimidasi dia. Nah, saya kan mau bukti ini, bisa ada beda pendapat kan, judulnya sama-sama ngaku, tapi karena ada interpretasi yang berbeda, walaupun bentuknya tulisan, kita kan pengen yang hakim yang mulia itu bisa memutuskan apakah benar nggak saya mengintimidasi dia, memaksa dia harus mengaku, gitu kan? Nah, jadi saya memohon waktu dan juga karena adanya COVID. Dari pihak translator yang tersumpah juga kemarin sempat ada problem itu karena kan semua data video maupun audio itu harus dalam bentuk transkrip. Jadi sebenarnya ini masalah teknis aja. Kemudian saya minta waktu 1 minggu untuk bisa mendengarkan itu semua. Selain daripada beberapa hal teknis yang lainnya. Oke. Jadi, seperti itu. Oke. Bang, ini masalah teknis sih sebenarnya. Capek. Tapi kan saya kan harus menghargai juga ya. Karena kalau saya berani menggugat dengan alasan, saya harus berani membuktikan. Saya harus berani membuktikan dengan bukti-bukti pendukungnya gitu. Nah, bukti-bukti pendukung ini kan ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk audio, ada yang rekamannya 2 jam. Kan itu juga perlu pengerjaan, banyak pengerjaan. Nah, saya juga nggak cuma mau memberi dalil tanpa bukti. Semua dalil yang saya berikan di dalam gugatan saya itu semua ada bukti. Nah, jadi, ini kan sama-sama mau cerai, udahlah cerai aja, enggak. Pertimbangan cerai ini apa? Menimbang bahwa saya yang salah atau Karen yang salah. Penting kan? Sama-sama mau cerai. Hakimnya menimbang apa? Majelis hakim yang mulia ini menimbangnya saya yang benar atau Karen yang benar. Nah, ini kan saya harus buktikan. Jadi terjadi banyak sekali fitnah yang diserang kepada saya. Upaya saya mencegah mau bunuh diri disebutnya KDRT, psikis, ya kan? Padahal kita mencegah orang untuk bunuh diri itu kan mulia. Kalau saya biarin Karen bunuh diri, saya masuk pidana. Kita mencegah dibilang KDRT, kan serba salah. Gitu. Jadi bagi saya tetap akan menghormati walaupun kita sama-sama mau cerai, tapi alasan untuk cerainya itu dan kita harus mempunyai bukti untuk bisa agar hakim yang mulia bisa mempertimbangkan. Bukti itu kita serahkan supaya hakim yang mulia bisa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Kalau tidak pernah hadir kan bukan artinya tidak bisa diwakilkan. Jadi dari pihaknya Karen itu kan diwakilkan sama Pak Wemi kan, Wemi Amanupuni. Nah, jadi waktu tanggal 3 minggu yang lalu kurang lebih karena dia lagi sakit, jadi dari pihak mereka nggak bisa datang, kami datang, akhirnya diundurin ke hari ini. Nah, karena ada COVID, beberapa file saya itu tidak bisa diterima secara audio mentah begitu aja, jadi harus dalam bentuk tulisan kalau di sini. Jadi itu yang memakan waktu karena kita harus menyerahkan karena ada beberapa dalam bahasa Inggris itu memerlukan translator atau penerjemah yang tersumpah. Nah, kita berarti kan harus menggantungkan kita punya waktu di orang lain, nasib kita kan dari di orang lain berarti kan. Tapi materi-materinya sudah dikasih ya sebenarnya. Jadi kita tinggal menunggu itu aja sih yang karena dari majelis hakim yang mulia ingin semua itu dalam bentuk tertulis. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang saya perjuangkan itu adalah
membongkar semua fitnah-fitnah ini, gitu ya. Karena fitnah itu kejam. Gitu. Soal 4 tahun masuk rumah sakit jiwa itu kan sangat kejam. Satu Indonesia tahunya begitu. Nah ini saya akan fight buat itu, karena itu sebuah fitnah yang dilakukan serta merta untuk mendukung beberapa poin-poin yang Karen mau buat dari kubu Karen. Oke, sampai. Itu harus ditanya sama Karen, kenapa dia melakukan itu. Yang jelas, saudara Wemi pernah menyatakan bahwa dalam jawaban ke sini kepada yang berkuasa, ya, sudah memberitahu bahwa saya dirawat 4 tahun di rumah sakit jiwa. Betul? Pernah di media dia bicara gitu, dan pun di sini juga ada. Berarti kan sudah mempunyai keberanian memberi laporan yang berdasarkan fitnah kepada penguasa. Itu pasal 317 kalau nggak salah, KUHP kena 4 tahun penjara itu. Belum lagi yang lain-lain, apalagi itu sampai ke media gitu. Jadi dia kasih tahu aja di sini. Kita nggak akan tinggal diam soal itu. Karena itulah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dan hanya bisa diampuni sama orang yang jadi korban akibat fitnah itu. Jadi saya akan fight soal itu, karena walaupun kita benar kata yang saya tadi katakan tadi, walaupun sama-sama mau cerai, tapi apa yang sudah disebarluaskan ke media itu harus dapat keadilan juga dari situ. Walaupun anak saya udah meninggal, gitu ya. Tapi kan tetap apa yang dilakukan sama Karen ini kan tetap harus kita speak up. Ini benar-benar harus disiasati, walaupun sama cerai udah enggak. Karena ini ada beberapa proses dan beberapa ucapan melalui tulisan gitu ya, yang diserahkan ke pengadilan yang tidak sesuai kenyataan. Nah, kita memerangi itu. Karena ingat ya, kejahatan yang terorganisir, kebenaran itu kalah sama kejahatan yang terorganisir. Membiarkan fitnah, dibiarin aja, itu pembiaran. Kita nggak bikin apa-apa soal itu dan kita nggak menggunakan hak kita untuk fight soal itu. Ya, kebenaran pun bisa kalah sama kejahatan yang terorganisir. Fitnah itu kejahatan yang terorganisir. Ahli sekali mereka dalam fitnah, sangat ahli. Gitu. Jadi spesialis. Gitu. Nah, saya mau gunakan hak saya sebagai warga negara untuk menunjukkan itu di muka persidangan ini. Kalau utang piutang itu menurut saya gini, lu punya utang nggak? Lu punya nggak utang? Punya. Semua orang punya utang. Ya, jadi kalau saya kasih tahu masalahnya apa, itu panjang sekali. Jadi kalau mau tanya hutang atau nggak hutang, kalau saya ditipu sama orang ya, saya ngasih uang ke Mas bawa kabur tuh uang. Saya dapat pinjaman uang dari orang, siapa yang kejar saya? Saya dikejar orang kan? Nah, sama kayak gitu. Uang yang saya dapat dari orang, saya kasih ke orang, dibawa kabur. Udah, that's it. Jadi nothing itu bukan hal yang berhubungan sama perceraian.